Shalom. Iya, pertama saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di sini dan segala puji hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saya hanyalah hamba yang berusaha untuk ikut apa yang kita baca dulu aja di 2 Petrus 1 ayat 10. Petrus 1 ayat 10. Saya diminta baru kemarin dikasih tahu untuk suruh sampein pesan Tuhan. Aduh, termati. Tapi saya hanya mau ikut apa yang Tuhan kasih, Tuhan bagikan. Saya mau ikut, saya berusaha untuk ikut. Mari kita sama-sama baca 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Semalam saya minta sama Tuhan, Tuhan, bagi ini apa nih? Tapi saya dapat ini untuk saya, benar-benar untuk saya. Kan memang saya perlu. Kita masuk di bulan Tamus, kita diajarin guru kita untuk mulai kita jaga emosi, kita still cool, kita punya discernment spirit. Kemudian di 17 Tamus itu day of crying kita untuk benar-benar berteriak pada Tuhan. Kita naikkan penyembahan untuk bisa ada pendamaian kita dengan Tuhan. Kira-kira bulan lalu itu saya bersyukur saya punya guru, Profet Yesaya. Ada satu saat saya masih di rumah sakit di Bekasi di ujung dunia, Bantar Gebang, jauhnya minta ampun. Saya terima telepon dari Saryas bercerita. Dan saat itu saya benar-benar tangan saya itu sampai gemeter. Karena saya ngerasain ini ada sesuatu benar-benar yang luar biasa. Saya benar-benar sampai gini, saya sampai bilang, Sir, tangan saya gemeter sampai, karena serius bicara tuh saya nangkap gitu, ini kita mau dibawa besar loh, kita mau dibawa yang sesuatu yang benar-benar mustahil. Kita diajarin untuk kita menyiapkan wadahnya. Untuk itu saya langsung sama teman-teman yang 3 orang, cepet loh, kita harus bikin ini, jangan sampai kita kelewatan, kita harus bikin. Mereka tuh nggak jemaat di sini. Tapi pelan-pelan saya bagikan apa yang saya tahu dan saya perkenalkan. Saya bersyukur juga Pak John bikin kemarin pertemuan Zebulon dan saya ajak teman-teman saya dan mereka klik juga. Dan benar 5 tahun itu 5 tahun. Setiap saya ngelihat saat ini profet deklarasi yang luar biasa. Tuhan kasih lihat betapa dia tuh tersungkur, dia berteriak, dia nangis. Padahal yang dideklarasikan tuh yang luar biasa, kita akan luar biasa. Tapi setiap ada sesuatu yang besar mau diungkapkan, saya dapat visionnya itu, makanya saya gak pernah tahan. Ini suatu yang besar, tapi beliau itu sudah melewati yang benar-benar luar biasa, lembah yang orang lain gak bisa tolong. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa, dan saya melihat juga Pak Jo Burep yang begitu waktu demi waktu. Apa yang ada sama kita tuh ya gak seberapa loh. Gak seberapa. Itu yang membuat saya selalu, saya bersyukur dan saya minta sama Profet bahwa jangan berhenti-henti untuk koreksi kami. Jangan mau capek marahin kami. Jangan mau berhenti. Karena itu salah satu jadi jadi satu penilaian atau jadi satu kayak gong gitu. Memang waktu dimarahin tuh kita kaget. Mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang, loh saya udah tua kok gini. Tapi setelah kita berdiam diri,
kita berenung, kita lakukan bagian kita, dan saat profet mukanya tenang, itu buat kita, oh Tuhan ini ya. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya. Saya nggak nyangka saya bisa seperti ini. Memang saya dokter, saya sekolahnya juga nggak sekolah ringan, saya tahu. Tapi sampai ada di sini, sampai bisa bicara yang bukan saya pelajari, ini hal yang luar biasa. Dan saya berterima kasih sekali pada Tuhan, pada Seres, pada Pak Jo, Bu Rep. Apapun masalah, termasuk masalah keuangan, saya ngalamin masalah sakit penyakit, kredit sini, kredit situ yang harus kita lunasin, sementara beberapa hari, waktu harus bayar kredit aja duit nggak ada. Sakit yang harus mengantar orang tua ke kamar operasi. Tapi Tuhan buat loh, semua lewat dengan penyertaan Tuhan. Untuk ini ayat ini untuk saya. Karena itu saudara-saudaraku, yang nulis Petrus. Siapa sih Petrus? Siapa sih Petrus? Petrus itu orang yang sempat menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia bisa jadi orang yang luar biasa. Dia bapak gereja. Dan saya bersyukur dikasih nama Petrus. Walaupun saya mungkin bukan siapa-siapa. Dan Petrus bilang, berusahalah sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh itu apa sih? Berusaha lebih keras. Apapun yang kita lakukan, kita berusaha lagi lebih keras. Ada masalah apapun masalah. Bagian kita berusaha lebih keras. Bukan kita ada masalah ini terus kita diem. Atau bahkan kita menyerah. Ya udahlah, kalau emang bagian saya begini, jangan. Tapi kita berusaha, walaupun memang kadang-kadang kita bingung. Mau ngapain nih? Gimana lagi nih? Tapi bagian kita itu lebih keras. Dan bahkan saya baca di The Message Bible, don't put it off. Jangan biarkan masalah itu. Ada masalah apa aja. Jangan biarkan, tapi hayo jalan. Mau jalannya kita nggak tahu ke kiri ke kanan, pokoknya jalan. Dan saya berusaha seperti itu. Duit nggak ada. Sampai di WhatsApp, Bapak ini tolong ya, ini. Dan saya juga hanya jawab, saya akan bayar segera. Dan Tuhan buat itu ada. Dan disebut di King James Bible, diligence. Dengan tekun. Lakukan bukan sekali-sekali. Tapi terus, masalah apa aja pokoknya tekun. Walaupun kita capek. Terkadang saya mau naik ke sini itu kita harus bangun jam 4. Tiap hari aja kita harus bangun paling nggak 4:30 loh ya. Teman-teman yang ada di jam 2 surga. Tapi kita lakukan tekan. Saya tetap pernah saya alpa. Tapi bagian saya enggak Kemarin itu dari pas pulang dari Semarang tuh kan sampainya jam 2 lewat ya. Itu sebenarnya ini pasti ini excuse sama Bu Rep nih kalau kita nggak bangun jam 5. Di hati saya itu seperti itu. Tapi benar Tuhan itu Tuhan yang baik. 4:30 saya bangun. 4:30 saya bangun, terus kita ikut doa, terus habis itu tidur. Tidurnya nyenyak. Luar biasa. Kenapa kita harus berusaha lebih keras? Kenapa kita harus lebih tekun? Kenapa kita jangan membiarkan masalah itu ada? Terus lakukan bagian kita. Ini yang terpenting. Supaya panggilanmu dan pilihanmu. Tuhan buat kita ada panggilan. Saat Tuhan membuat kita di rahim ibu kita, itu kalau dari segi kedokteran itu dibuat rantai DNA. Itu gabung antara T dengan G. Itu gabung loh. Itu teratur sehingga kita menjadi seperti yang kita sekarang. Tuhan sambung satu persatu. Ada tujuannya, ada maksud Tuhan. Kita bersyukur kita ada di tempat nabi yang Tuhan bicara luar biasa. Semua yang sudah dinubuatin.
Mau jadi apa? Termasuk saya supranatural doctor. Itu nggak jadi langsung plek. Itu bukan makanan instan yang kita cuman bikin 2 menit, 3 menit terus kita makan enak. Tapi perlu proses. Dan yang belum dinubuatin. Karena ini nggak semuanya dinubuatin. Minta sama Tuhan untuk Tuhan kasih. Untuk Tuhan kasih. Apa yang memang bagian kita lewat profet sehingga kita dikasih tahu. Dan setiap waktu itu makin luar biasa loh. Awalnya saya cuma dibilang supranatural doctor, itu makanan apa? Tapi pelan-pelan itu asal kita mau, saya juga terheran. Lah, tiba-tiba ada pasien datang, lah kok ada sesuatu yang ngikutin di belakang. Pas ada pasien datang begini, enggak saya yakin sembuh. Pas ada pasien datang, ini ada sesuatu yang aneh. Dan Tuhan kasih kata. Dan begitu saya ungkapkan, baru tuh nangis tuh orang dua suami istri. Dan sesuatu yang gak berkenan juga akhirnya terbuka. Bahkan ada sesuatu yang bikin kita gak suka sama dia. Tapi begitu sesuatu, enggak, gue harus doain. Dan saat kita mau ikut, Tuhan luar biasa. Itu salah satu buat saya juga penyembuhan buat saya, pemulihan buat saya. Terus kemudian itu juga konfirmasi buat saya, penghiburan buat saya saat saya mau melakukan. Karena terkadang kita heran loh, kita mau lakukan aja. Ternyata buat kita juga. Panggilan itu adalah God invitation. Tuhan yang mengundang kita. Dan undangan Tuhan itu gak cuma satu kali loh. Saat kita masuk lebih. Saat kita masuk diundang lagi. Saat kita masuk ini lagi. Sampai sekarang tuh saya terheran-heran, terakhir itu serius tuh kasih saya koper. Itu saya kaget-kaget. Hah? Loh, saya pertama kali, loh ini terkadang kan, kenapa gue jadi begini gitu kan, saya bener, salah gue apa ya? Pertama-tama gitu loh, bener-bener, Tapi gak berapa lama kemudian saya dapat penawaran memang kerja yang memang ada pelatihan sampai ke luar negeri. Haleluya. Saya heran. Dan undangan Tuhan itu tuh ya, pada waktunya. Kalau sekarang saya tetap doa, tapi saya gak mau ngotot. Karena di balik nubuatan itu tuh benar-benar saat ini tuh kita punya effort yang harus kita lakukan. Saya bersyukur ada sesuatu, tapi pas dapat nubuatan tuh ya, kalian harus minta nubuatan siapapun anak-anak Elim. Yang belum dapat, minta sama Tuhan. Minta supaya kalian jelas mau jadi apa. Translate bahasa Tuhan tuh lewat profet tuh luar biasa loh. Tapi kita perlu effort, kita perlu proses, kita perlu bayar harga. Enggak yang dengan enak nih ya, yang udah dapat nubuatan ya, dengar. Enggak dengan enak terus bakal jadi, cuma senyum-senyum, cuma males-malesan, cuma tidur aja di kamar. Enggak akan jadi. Tuhan mau buat luar biasa Elim, kalian bisa ikut, kalian bisa gugur. Kemarin itu sebelumnya kita dikasih pelajaran mengenai gak usah disebut, yang kemudian hak kesulungannya diambil. Kita di Elim saya harus ingetin, udah ada beberapa yang keluar. Kalian harus pegang erat apa yang ada pada kita. Saya tetap loh, walaupun saya dengan segala macam kendala, tapi tetap saya berdoa, Tuhan tolong aku untuk tetap berada di posisiku. Dan saya gak mau sedikit pun kehilangan, walaupun kadang saya gak mampu. Tapi Tuhan tuh, Tuhan yang luar biasa. Dan terkadang tuh saya kalau kenapa-napa mau ngambil keputusan, saya selalu tanya, Sir, ini gini gimana? Kadang gak nanya aja, kejawab. Gak nanya, ini saya udah, pokoknya dari Jakarta tuh udah, aduh ini begini, ini begini, saya dapat lagi ini. Tuhan nanti mau nanya sama serius gitu ya. Tapi giliran mau nanya gitu ya, kok kayak kadang-kadang kita malu. Kenapa kita egois ya? Kok pertanyaan kita sementara banyak orang lain. Tuhan jawab loh. Jelas setiap pertanyaan yang saya mau. Dan God invitation ini, panggilan ini harus selaras dengan pilihanmu. Karena Tuhan kasih kita hak untuk memilih.
panggilan Tuhan ada. Kita boleh milih iya, boleh milih enggak. Itu kita dikasih hak. Tapi ini makanya kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan kita sesuai dengan pilihan kita. Karena seringkali panggilan Tuhan itu buat kita itu amazing, heran, dan terkadang sulit. Terkadang kita, lah bagaimana? Tapi selaraskan itu. Selaraskan pilihan kita dengan pilihan Tuhan. Karena sebelumnya kita harus tahu, bukan kita loh yang pilih Tuhan, tapi Tuhan sudah pilih kita. Enggak semua orang loh Tuhan pilih. Dan kamu tahu enggak, ada firman Tuhan, ada yang terpanggil, terpilih. Jangan cukup hanya terpanggil. Bahkan guru kita ngajarin, bukan cuma terpilih, tapi dipercaya. Itu yang saya mau. Saya bukan hanya yang terpilih, tapi saya akan dipercayakan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menggenapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan saat kita sudah menyelaraskan antara panggilan kita, pilihan kita, kita kerjakan lagi makin teguh. Enggak cukup tadi yang sungguh-sungguh. Enggak cukup kita melakukan lebih keras, enggak cukup kita melakukan lebih tekun, lebih rajin. Tapi disebut makin teguh. Maksudnya apa? Kita harus pastikan itu terjadi. Makin teguh. Pastikan itu terjadi. Dengan cara apa? Dengan beriman. Apa yang belum kita dapat, tapi itu sudah kita dapat. Dan itu terjadi loh. Terakhir Seres juga ngomong, iya Dr. Yanto nanti akan cuman ngawas-ngawasin rumah sakit. Saya amin. Saya langsung amin. Hari kemarin MOU untuk satu klinik, untuk medical check up premium, sudah dikasih sama saya tinggal tanda tangan. Hari Rabu, MOU untuk klinik bayi tabung akan dikasih ke saya. Pas kita ke Kudus, teman saya telepon, Tok ini yang di Batam gimana? Saya bilang, loh MOU-nya mana? Bener-bener nih, bagian saya bener-bener, rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Awalnya saya nggak tahu gimana terjadinya, pokoknya amin. Pokoknya iya aja, yang Tuhan jadikan. Dan itu dengan iman dulu, dan kemudian pasti terjadi semakin sure, semakin yakin. Sebab jika kau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini buat saya tuh, buat saya peneguhan loh. Kemarin pas ke Kudus, saya dapat tanda heran dan ajaib. Biji madu. Apapun artinya, pokoknya saya beriman ini enggak terjadi. Orang tua saya tidak akan tersandung. Dia akan masuk di dalam destiny-nya. Batu madu. Bagian saya mau melakukannya. Karena di sini sebut, sebab jika kau mau melakukannya, bisa nggak mau? Bisa loh kita nggak melakukan, tapi bagian saya mau melakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah tersandung. Firman Tuhan bilang tidak pernah tersandung loh. Siapa sih yang gak pernah coba dijerumuskan oleh teman bisnisnya, teman kuliahnya. Saya pernah waktu saya mau ujian, waktu ambil S2, teman saya nih, dia bilang dia gak punya buku.
Padahal buku itu yang kita cari untuk setiap sub bagian kita harus belajar. Buku saya terbuka dipinjemin teman. Karena buat apa? Kalau kita udah dapat ilmunya ya udah jadi berkat buat orang lain. Teman saya emang nggak ngasih loh. Sampai saat ujian soal dia bawa lagi tuh bukunya, textbooknya. Saya bilang gila nih orang nih. Dia nggak kepingin orang lain berhasil. Di rumah sakit juga begitu. Tapi firman Tuhan bilang, saya tidak akan pernah tersandung. Di The Message disebutkan, firm footing. Jadi kaki kita akan benar-benar tegak berdiri di tempat kita. Dan di bahasa Indonesia masa kini, yang lebih keren loh, tidak akan pernah murtad. Karena saya punya teman juga kakak kelas yang saat kami masih di FK, dia share firman Tuhan. Dan sekarang dia udah nyebrang. Tebas. Dan juga disebut di Alkitab bahasa lain, never stumble. Nggak akan ragu-ragu. Karena terkadang nih, saat kita melakukan bagian kita kadang-kadang ragu-ragu. Bisa apa enggak ya? Tapi pokoknya kita lakukan bagian kita. Melangkah terus. Dan kita tidak akan ragu-ragu. Semakin hari semakin masuk di dalam kehendak Tuhan. Dan semakin beriman semakin tidak ragu-ragu. Ini yang saya dapat untuk pesan ini sebenarnya untuk saya. Untuk saya pribadi. Karena memang saat-saat ini juga saya tahu teman-teman kita semua apalagi yang di The Remnant ya. Saya tahu semua gak ada yang gak ada masalah. Tapi yuk, kita satu keluarga. Serius tuh suka nanya tuh ngejebak loh. Tuh kadang-kadang kalau saya ditanya gitu ya, saya cuma Tuhan tolong. Tuhan tolong saya bicara. Tapi saya gak pernah mau bohong, karena pasti ketahuan. Sehingga saya mencoba berbicara selalu yang manis. Karena terkadang nih kita ngomong manis aja kita kejebak sendiri gitu. Si ini gimana gini-gini. Saya gak pernah mau ngomongin jelek. Tapi dapat aja loh. Yuk kita sama-sama nih. Gak ada loh kita yang gak ada masalah. Yuk kita saling mendukung. Karena kita di Fire City ini satu kesempatan yang Tuhan akan membuat lebih besar. Yang gak pernah kita dengar. Yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah timbul di dalam hati kita. Tuhan kasih loh. Ini luar biasa. Saya dokter kandungan, tapi mana mungkin saya bisa sampai ke Amerika. Sampai ke Taiwan, sampai berdiri di sini loh. Kalau saya disuruh sesar, kalau saya disuruh ngajar mengenai proses haid, proses menjadi hamil, melahirkan. Saya bisa karena itu saya pelajarin. Dan saya lulus di situ. Tapi sesuatu yang kayak saya bagikan di sini, itu di luar pikiran saya untuk saya bisa berbagi. Kadang-kadang juga saya bingung dan saya takut. Saya terintimidasi loh saat dibagikan sesuatu. Tapi bagian saya, bagian sama-sama kita di Remnant, kita saling dukung. Nggak ada kita yang nggak punya masalah. Dan nggak ada kita yang nggak punya kelemahan loh. Saya sendiri banyak kelemahannya. Tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita ada di Fire City. Untuk sama-sama mendukung. Dan jangan lupa kita dukung pemimpin kita. Saat dia marah kita dukung. Saat mereka apalagi sekarang Pak Joburep kita dukung. Walaupun terkadang memang kita cuma dukungnya ya seadanya. Tapi ayo, yang terpenting adalah hati. Kita sama-sama saling mendukung dan kita mendukung pemimpin kita, guru kita untuk masuk di dalam destiny-nya. Dan kita tuh terikat loh tali destiny. Kemanapun dia terbang kita terikut, saya yakin itu. Saya yakin. Selama kita gak putusin, kita terikut. Lo mau nangis, gue juga mau nangis, gak apa-apa. Tapi dengan iman, kita akan naik, tidak akan turun. Kita akan jadi kepala. Kita akan menjadi kaya, semakin kaya, teramat sangat kaya dan memperkaya banyak orang. Dan kita masuk dalam destiny kita dengan finish strong. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudara.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, ini tidur yang paling gak nyenyak adalah semalam. Karena saya dikasih taunya tengah malam. Tengah malam untuk khotbah pagi. Pas saya lagi di jalan, lagi temenin Mbak Tarsi naik. Mbak Tarsi katanya lagi testing mobil baru dan ngajak saya naik malam-malam. Itu macet 3 jam. Macetnya 3 jam Bapak Ibu. 3 jam untuk naik. Jadi jam tengah malam sampai jam 1 itu orang-orang penuh. Naik dan turun puncak, saya bingung orang pada mau kemana. Begitu saya lihat WhatsApp, dapat WhatsApp dari Ibu Gembala, saya langsung, yang tadinya saya udah ngantuk-ngantuk jadi seger. Saya bingung, Tuhan mau ngomong apa sampai hari ini ya Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan ingatin, bicara aja tentang hidupmu. Karena pengkhotbah yang benar menurut Series adalah bahwa kita khotbah berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, hari ini khotbah saya berjudul adalah strategi perang daun kertau, karena saya orang yang suka perang, senang sekali perang. Jadi ketika saya berkhotbah pasti ada hubungannya sama perang. Jadi nggak mungkin nangis-nangisan, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, saya senang sekali saya dengan Dokter itu saling melengkapi. Karena kalau saya lagi galau, kalau saya lagi gemes, lagi panik, saya kalau ngomong sama Dokter Yanto hati saya adem ya. Ya itulah kita saling melengkapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan buka di 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 17. 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan untuk Anda. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudara-saudara, di bulan Tamus ini adalah bulan di mana emosi kita akan dipancing naik turun. Baik itu emosi marah, baik itu emosi sedih, baik itu emosi ketakutan, baik itu emosi kekecewaan dan asumsi-asumsi pribadi dari si jahat yang ditaruh di kepala kita. Saya mengalaminya itu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tetapi saya mengalaminya. Dan bulan Tamus ini baru mau masuk awal bulan. Sebelum masuk awal bulan tentunya saya berkomitmen untuk puasa. Saya puasa Daniel, saya tidak makan hal yang bernyawa. Karena saya tahu saya suka sekali makan yang bernyawa. Saya suka makan telur dan saya ingin menghancurkan kedagingan saya supaya saya bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi. Nah, di bulan Tamus ini adalah bulan di mana Tuhan ingin kita tenang. Yang selama ini model seperti saya ini gerabak gerubuk, saya diminta Tuhan tenang untuk dapat menangkap suara Tuhan. Dan itu gak mudah buat saya. Dan ini seperti tertulis di dalam kitab Raja Daud ini. Yang ketika Raja Daud itu adalah raja yang sangar. Jago berperang, ahli strategi. Dia itu benar-benar buas kalau perang. Dia benar-benar gak ninggalin lawannya. Dihabisin sehabis-habisnya. Tetapi dia waktu bertanya sama Tuhan melawan untuk ngabisin bangsa Filistin, Daud ini udah gemes. Dia udah ngelihat, saya pasti bisa ngabisin ini musuh saya ini Filistin ini. Tetapi waktu dia tanya sama Tuhan gak nyuruh dia langsung nerang. Tuhan bilang, duduk tenang, tunggu angin suara sepoi-sepoi, suara daun kertau itu kamu dengerin. Ketika ada suara daun kertau berbunyi dan ada suara langkah di atas daun kertau itu, kamu harus maju bergerak. Enggak pakai lama, maju bergerak. Dan itu gak masuk di kepala saya. Saya pikirin semalaman sampai bingung. Gimana itu Daud duduk dengerin suara angin. Sampai daun kertau itu bunyi. Saya yakin dia nunggu lama. Karena waktu angin itu bertiup, suara daun kertau itu, pasti Daud langsung nengok ke atas. Dan itu ternyata bukan, itu hanya angin biasa. Tetapi Daud harus fokus sampai dia nangkep suara daun kertau yang sesungguhnya, di mana dia harus mulai menyerang. Nah,
Di bulan Tamus ini adalah bulan di mana kita harus duduk tenang. Duduk tenang. Meskipun Anda panik, meskipun kita panik. Waduh, panik nih, panik banget. Saudara-saudara, saya ceritakan ya. Di bulan Sivan yang kemarin itu adalah bulan penuaian. Tetapi justru masalah itu bertubi-tubi di bulan Sivan. Di mana bulan penuaian, saya bingung, bulan penuaian kok bertubi-tubi masalah. Udah gitu, Mbak Tarsi udah berhasil dapat di ACC untuk mobil, dapat mobil. Tiba-tiba dia lapor saya. Ini kurang ajar ya si setan. Tiba-tiba Mbak Tarsi lapor, uang mukanya dibawa lari sama salesnya. Bayangin di bulan Sivan, di bulan kita menuai dengan sorak-sorai, yang nabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Justru di bulan itu mental dijatuhin sejatuh-jatuhnya. Dan itu tanggung jawab saya sebagai pemimpin dan saya down. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan gimana ini kok di bulan Sivan begini? Dan Tuhan bilang, puasa, duduk tenang, puasa duduk tenang. Saya diminta Tuhan fokus, saya perkataan tiap hari. Katanya serius, kita harus ngaca. Kita harus ngaca. Engkau berharga, engkau layak di mata Tuhan. Engkau pandai, engkau diberkati. Engkau dipilih sejak di dalam perut ibumu. Dan gak ada yang bisa menjatuhkanmu. Kecuali Tuhan mengizinkan. Tapi ketika engkau jatuh gak mungkin tergeletak. Gak mungkin tergeletak. Itu yang harus kita katakan setiap hari. Self talk. Dan kita harus fokus. Karena setan akan membuyarkan fokus kita. Nah yang kedua adalah tenangkan hati dan pikiran. Jangan biarkan masalah membuat kita susah berdoa. Saya tahu Mbak Tarsi panik waktu itu. Dia susah berdoa. Dia gelisah, dia panik. Tiap masuk sehari nelpon saya 5 kali. Ibu bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Sedangkan saya sendiri lagi pusing sama masalah saya. Ya itulah. Tetapi justru di situ Tuhan bilang, aku udah bilang, tenangkan hatimu sampai engkau tenang. Sampai engkau tenang dan bisa berdoa. Ketika kita bisa berdoa, kita naikkan pujian. Dan saya bikin video call berdoa. Bersepakat dengan Mbak Tarsi. Kita ketemu di satu tempat, kita bersepakat berdoa. Dan saya juga panggil beberapa orang di daerah rumah saya. Kita kumpul di Starbucks, kita gandengan tangan, kita bersepakat. Sampai surga terbuka. Kita bikin video call bareng dengan Claudia dan lain-lain. Kita bikin video call bareng, kita bersepakat sampai surga terbuka. Karena 2 orang berkumpul jadi satu, Tuhan hadir. Hanya kuasa doa yang mampu melakukannya. Dan poin yang ketiga adalah minta kepekaan lebih lagi. Karena suara daun kerta itu hanya bisa ditangkap dengan kecermatan dan kepekaan tinggi. Hari ini banyak bahasa roh kata Series. Itu minimal sejam lah minimal. Harusnya lebih. Tetapi ya kalau kita nyetir ya, saya kan sering nyetir macet, berjam-jam ke puncak nyetir. Nah itu dipakai untuk bahasa roh. Bahasa roh. Sampai bahasa roh itu mengubah atmosfer. Dan tiba-tiba kita dapat aha moment. Aha. Dan saya telepon Mbak Tarsi. Hehehe. Gak usah lu nangis, gak usah lu marah-marah. Kita jangan mau kalah sama setan. Karena setan itu bisanya cuman mengintimidasi. Jangan mau kalah karena nama Tuhan kita siapa? Yahnisi. Dia panji kemenangan kita. Gak mungkin ada kekalahan. 1000 kali karang, 1000 kali menang. Biar uangmu dibawa lari sama si sales, kamu akan diganti Tuhan. Lebih lagi. Bahkan kamu akan di-upgrade mobilnya. Ya udah ya saya perkatakan aja. Pokoknya yang bagus-bagus tentang hidupnya. Sampai dia imannya juga bangkit. Dan dia berani untuk berdeklarasi lagi. Dan akhirnya Tuhan berikan kabar baik kepada dia. Bank yang terbesar. Bank-bank kecil ini udah nolak dia. Karena dia dianggap gak layak. Gak masuk dalam kriteria. Bank yang terbesar. Bank yang terbesar, yang bagus, yang terkenal. Ngasih kabar bahwa dia layak untuk dibantu, beli mobil. Dan itu harganya 2 kali lipat dari yang akan dia beli. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini Anda jangan mau kalah. Ketika Anda dijegal, nih setan kan kesenangannya tuh di pengkolan, kakinya diulurin gini. Sehingga waktu kita jalan ini tergusak-gusak, tergusur-gusuk, kita kejegal. Sempat jatuh, gedubrak, jatuh, lututnya sakit. Tapi bangun lagi. Karena kita warrior Tuhan. Kita semua harus berperang untuk merebut apa yang menjadi hak kita. Bukan hanya hak kita, hak keluarga kita,
hak teman-teman kita, sahabat kita, bahkan hak pemimpin-pemimpin kita, kita harus berperang. Nggak usah takut, Tuhan pasti akan beri kemenangan. Tetapi harus dengarkan suara daun kertau. Amin. Yang keempat, sabar menunggu Tuhan bertindak. Ini bulan di mana banyak orang percaya akan dibuat nggak sabar menunggu penggenapan janji Tuhan. Tetap jaga sukacita di hatimu. Jaga sukacita di hatimu. Itu yang sulit. Tadi saya berdoa untuk ibu yang baru datang itu. Ibu sudah terlalu lama kehilangan sukacita dan Tuhan akan berikan sukacita baru di hati ibu. Tuhan bilang, kuncinya cuma satu. Jaga sukacitamu. Ketika engkau kehilangan sukacita, maka engkau kehilangan kekuatan. Karena sukacita itu adalah pagar. Kayak kemarin kita perang ke Kudus, meskipun capek, meskipun lelah, tetapi kita ketawa terus di mobil. Karena papi itu seneng banget itu gangguin saya. Sengaja kursinya dikebelakangin supaya saya kecepit. Jadi kita ketawa terus di mobil, ketawa terus. Supaya jaga sukacita. Vibrasi, high vibrasi kata Seres. Kamu jangan vibrasi kamu tuh rendah jelek karena itu mengganggu mood saya kata Seres. Nah kita jaga supaya sukacita, kita ketawa sebelum ketemu Seres. Kita ketawa terus. Nah udah supaya ketemu Seres, vibrasi kita tinggi ya. Tapi jangan ketawanya tapi ketawa hatinya gini. Jangan kita ketawa tapi kita sebutkan yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu aja. Pokoknya nyebutin yang lucu yang bikin kita ketawa. Poin yang kelima adalah tetap gigih dan konsisten. Jangan mau kalah, jangan mau apalagi melemah. Sudah ada kesaksian biar batasi cerita sendiri. Apa yang dialami itu aneh banget. Dan mobil itu dari dia proses sampai dia jadi, mobil itu menjamah banyak jiwa. Sales yang ini, yang baru-baru, yang baik-baik ini, yang Tuhan gantikan, itu anak Tuhan. Itu sales itu dijawab dan itu terjadi revival di dealer mobil itu. Sehingga mereka nangis, dealer yang sales yang lain ngeliatin kita. Itu pada kenapa? Dan itu nangis semua. Bahkan ada yang batarsi, kita belum ngomong dia udah nangis. Kita belum ngomong dia udah nangis, kenapa? Dia nangis, padahal dia gak pernah nangis. Ini orang keras hidupnya, dia gak pernah nangis. Wah ini Roh Kudus, kerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Dia bilang, wah batarsi mobilmu itu berkat banget. Sehingga ketika mobil itu nanti keluar, itu harus membawa banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Itu harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus disenangkan, sampai nama Tuhan Yesus ditinggikan. Amin saudara-saudara. Jadi hari ini kesimpulannya adalah, untuk mendengarkan suara daun kertau itu, kapan kita harus bertindak? Kita harus gabungkan dengan iman dan anugerah. Iman, percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Masa Tuhan baru tolong kemarin, Tuhan ninggalin kita sekarang? Gak mungkin. Ketika Tuhan seakan-akan diam. Bukan berarti Tuhan gak bergerak. Karena dia mau kita mendengarkan suara daun kertau. Dan kita mengerti aba-aba dari Tuhan. Hari ini, tenangkan hatimu. Katakan Jehovah Shalom. Pegang Jehovah Shalom. Ketika Daud ditolong, Tuhan yang sama juga akan menolong saya. Saya mau ikutin strategimu Tuhan. Meskipun itu gak enak buat saya. Meskipun gak masuk di akal saya tetap mau ikut strategimu. Sampai terobosan terjadi. Sampai pembalikan keadaan terjadi. Hari ini, kita minta anugerahnya. Gabungkan dengan iman dan anugerah. Iman, bahwa firman Tuhan gak pernah gagal. Dan kita percaya anugerahnya yang akan memampukan kita. Anugerahnya akan memampukan kita. Hari ini percaya akan ada banyak yang akan berikan kesaksian di bulan Tamus ini. Meskipun ini bulan gak enak, tetapi justru kesaksian-kesaksian yang luar biasa akan dikumandangkan di bulan Tamus ini. Kita percaya El Gibor Mikama, Tuhan yang berperang gantikan kita. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati.